Alhamdulillah kita termasuk anugerah dari Allah di dalam Al-Wafa ini dihadirkan oleh Allah orang-orang yang berkualitas, ya. Yang alhamdulillah dengan kita berkumpul dengan orang yang berkualitas di mata Allah ini, setiap tahun kualitas kita, hidup kita ini meningkat, ya. Nah ini sekarang saya mau kasih rahasia. Ini sudah lapar apa ngantuk apa? Mau enggak dikasih rahasia? Sedikit ya. Ya, saya tidak mau lama-lama karena Pak Kapolres juga mau jadi endorse Jakarta nanti ya. Besok hari Senin di TV One lihat Pak Kapolres jam 10 pagi ya. Nah beliau lagi diundang sebagai perwakilan kepolisian yang berbackgroundnya dari santri ya, karena beliau kan murid dari Kiai Toha Kediri ya, Kiai Toha Mu'id. Nah terus sekarang ini lagi digalakkan untuk menerima siswa TNI Polri yang berdasar latar belakang santri. Kemarin saya dapat kiriman itu juga. Nah, ini alhamdulillah sudah ada kesadaran kemajuan, artinya memang menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tidak mudah ya. Tapi kalau memang yang mendaftar itu dari santri, kita yakin insya Allah ketuhanan yang Maha Esa sudah ada di dadanya. Paham ya? Bukan cuma Garuda gitu ya. Kalau cuma Garuda itu namanya pemain bola ya. Garuda di dadaku gitu ya. Alhamdulillah saya mau kasih rahasia ini. Semua orang ini mengeluh. Kita ini di zaman banyak orang mengeluh tentang kehidupan, terutama masalah ekonomi. Yang mana masalah ekonomi ini menjadi melebar ke permasalahan-permasalahan yang lain. Ya. Nanti bersinggungan dengan istri, kalau diteliti lagi ujung-ujungnya ekonomi. Nanti salah mendidik anak, nanti kalau ditelusuri lagi masalah ekonomi, ya. Begitu ya. Dan hampir semua permasalahan kehidupan, terutama permasalahan rumah tangga ini, semuanya yarja kembali kepada permasalahan ekonomi. Alhamdulillah, saya dikasih satu prinsip dasar oleh guru-guru saya. Prinsip dasar itu saya pakai sampai sekarang, alhamdulillah, bahwa apapun yang kau cintai, maka kau akan diuji oleh hal itu. Itu prinsipnya dulu. Ya, kita mendasar dulu. Kalau kau cinta kepada orang tuamu, itu sudah lumrah, orang tuamu akan menjadi ujian buat dirimu. Kalau kau cinta dengan jabatanmu, itu lumrah, kalau jabatanmu akan menjadi ujian buat dirimu. Begitu juga kau cinta dengan ilmumu, maka ilmumu juga akan menjadi ujian bagi dirimu. Kenapa? Karena yang menciptakan kehidupan ini, yang menciptakan kita dan kehidupan kita ini, cintanya tidak mau diduakan. Ya. Kalau ada yang mengatakan sampai di dalam syariat agama itu diperbolehkan orang menikah 1, 2, 3, 4, kalau kau tidak bisa adil maka 1 saja. Kenapa kok diperbolehkan? Karena tujuan penciptaan hukum undang-undang ini itu Allah tidak mau diduakan. Yang hanya boleh tunggal itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan cinta. Cinta ini kalau kau tidak bisa membawa, maka akan menjadi petaka dalam hidupmu. Kau cinta pekerjaan, kau cinta istri, kau cinta anak, kau cinta apapun. Bahkan sampai kau mencintai ibadah. Cinta ibadah itu bukan berarti cinta Allah ya. Dia cinta dengan ketaatan. Setiap hari ke masjid, setiap hari berzikir, bersolawat, setiap hari baca Al-Quran. Ini saja, kalau kau tidak arahkan kepada Allah, maka ini akan menjadi fitnah terhadap dirimu.
Sampai guru saya mengatakan, kau membaca Al-Quran Ismail, tapi niatmu bukan karena meminta ridho Allah, maka yang hadir itu syaitan. Itu saya ingat betul itu. Ini bacaan Al-Quran coba. Dan itu terbukti. Karena ada satu anak pondok, satu orang kesurupan di depan dia, di depan saya juga. Ini yang pernah mondok di Timur Tengah ini membacakan ayat-ayat, membacakan wirid-wirid. Tidak mempan. Jin tersebut cuma tertawa. Saya masih ingat betul itu. Jin itu cuma tertawa dan mengatakan, kamu baca apa? Tidak ada efeknya buat saya. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena dia membaca tidak meminta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kembali, permintaan ridho itu kembali ke dalam hati. Kembali kepada, saya ingin menyampaikan satu wasiat tentang masalah ekonomi. Kalau kalian, kita sudah sepakat nih, mau agama apapun ini sepakat bahwa rezeki itu dari Tuhan yang Maha Esa. Sepakat tak? Sepakat kan? Sudah, ini tidak perlu diperbantahkan lagi. Rezeki itu dari Allah. Nah, koma. Terserah Allah, ini kalimat selanjutnya, terserah Allah melewatkan rizki itu dari mana. Ada yang rizkinya itu digantung oleh Allah kepada kelapangan dada anaknya. Jadi kalau kita nyenangkan hati anak kita nih, Allah lancarkan kita punya rizki. Orang yang punya utang sama kita yang nggak masuk akal, dia mau bayar, dia bisa bayar itu. Barang yang sudah tidak laku-laku bertahun-tahun bisa laku itu. Kalau kita menyenangkan hati anak tersebut. Ada lagi yang Allah ikatkan rezekinya di dalam keridhaan istrinya. Ketika dia menyenangkan istrinya, maka Allah lancarkan itu rezekinya. Rizki kita sepakat, rizki itu dari Allah. Koma, terserah Allah melewatkan lewat mana. Ada yang keridhaannya Allah ini dilewatkan di dalam hati orang tuanya. Kalau kita senangkan hati orang tua kita, rezeki kita dibuka sama Allah. Tumpah-tumpah. Kalau rezeki anak itu, anak kecil paling kita bisa nyenangkan dengan angka berapa kalau duit? Paling antara 100.000 sampai 1 juta. Ada mainan yang 4 juta, 5 juta, tapi tidak mungkin orang tua. Jarang sekali orang tua mau membelikan. Tapi kalau itu, kalau kita nyenangkan anak, berarti level rezeki kita itu baru 100 sampai 1 juta. Tapi kalau menyenangkan istri, di atasnya itu antara 1 juta sampai 10 juta. Karena harga emas sekarang 1 juta lebih. Nah ini kan realita. Jadi nggak mungkin itu per bulan di bawah 10 juta. Kalau kau senangkan istrimu dan Allah memang melewatkan lewat dia, maka rezekimu saya yakin, mau jabatanmu apapun pasti 10 juta, bisa-bisa lebih. Karena ada nih jabatannya kepala bidang, ada yang kabit, ada yang kepala bidang, ada yang kepala dinas, ada yang JM, ada yang BM, JM, apalagi pokoknya MM lah ya. Tuh. Nih, ini kalau kita senangkan hati orang tua kita, itu rezeki kita antara 10 sampai ratusan juta. Yang penting Allah ridho, rezekinya dilewatkan dia. Yang perlu kita jaga cuma satu, hatinya. Kau jaga kesenangan hatinya, keseimbangan itu, maka Allah akan ridho, rezekinya ditumpahkan kepadamu. Loh Beb, kalau mau rezekinya miliaran bagaimana? Gampang. Jaga keridhoan gurumu di dalam hatinya. Kalau guru zahir wal batin. Saya tidak ngomong guru TK, SD, SMP, SMA, ya. Yang saya bicarakan Syekh Murabbi.
Kalau kau jaga ini keridhaan di dalam hatinya, maka rezekimu akan dibuka oleh Allah sampai bermiliar-miliar. Dan itu sudah saya buktikan. Ikhwani rahimakumullah, bikin maulid begini nih, ini bukan uang sedikit. Dan saya alhamdulillah, saya tidak pernah minta sama kalian. Saya tidak pernah minta loh. Allah saksinya. Saya juga tidak pernah mengemis sama Kapolres. Saya tidak pernah mengemis sama Bupati. Allah saksinya. Ini loh, saya bikin maulid tiap bulan, apalagi sebelum pandemi itu setiap bulan saya bikin. Saya kasih makan, saya potong kambing, saya siapkan terop, saya los listriknya, semuanya. Alhamdulillah. Satu, karena saya niatkan ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ganti itu bukan miliar-miliar lagi, puluhan sampai ratusan miliar. Beneran ini, beneran. Dari yang mulai minus, utang menggunung, sampai yang plus, sampai bisa menyelesaikan utang orang. Jadi kalau kalian ini menyenangkan hati Nabi dengan seperti sedikit, seperti contohnya bikin maulid, maka Allah akan ganti rezekimu. Yang penting niatnya satu, niatnya ingin menyenangkan hati. Itu saja, itu kunci rezeki. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, dan saya yakin Allah pasti ridho kalau rezeki itu, jadi gini, bisa jadi Allah letakkan lewat kelapangan dada anaknya, atau bisa jadi Allah letakkan sama istrinya, atau bisa jadi Allah letakkan sama orang tuanya, atau bisa jadi Allah letakkan dalam keridhaan gurunya. Tapi ini semua, ini bisa kemungkinan. Tapi kalau Allah letakkan dalam hati Nabi Muhammad, itu sudah saya pastikan. Saya pastikan. Jadi kalau kalian ingin mantu nanti, ya, kalian mau mantu, menikahkan anak atau ponaan, bikin acara maulid di situ. Niat utama di dalam hati ingin menyenangkan Nabi, bukan acara nikah. Kita mau khitanan anak, niat utama bikin acara untuk menyenangkan Nabi, bukan khitannya. Maka apapun yang kau keluarkan akan dibalas oleh Allah. Karena Nabi Muhammad itu orang yang tidak pernah punya utang budi. Dan orang yang paling pandai membalas budi, ana sayyidul wafa, itu kata Nabi SAW. Ya, ingat, perhatikan hatinya orang yang Allah letakkan keridhaan ada di dalam hatinya. Perhatikan itu. Setiap kalian ini berbeda-beda. Ada yang kelasnya masih di kelas anak, ada yang kelasnya sudah kelas istri, ada kelasnya kelas orang tua. Ya, ada yang kelasnya kelas guru. Kau bikin susah hati mereka, tertutup rezekimu. Kalau kau bikin senang hati mereka, terbuka. Rezeki kan urusan Allah. Tapi kalau kau bikin senang hati Nabi Muhammad, tidak ada sebelahnya. Allahu Akbar. Ini saya sekelumit cerita tentang Pak Kapolres ini ya. Beliau itu daftar polisi 3 kali. Pertama ditolak, kedua ditolak. Kenapa? Karena Kiai Toha Mu'id itu tidak pernah ridho kalau muridnya jadi polisi. Pertama gak ridho. Pokoknya ojo polisi loh ya. Dulu kan akademi ya, akabri kan dulu ya. Jadi kalau daftar bisa diarahkan ke angkatan laut, darat, udara, atau kepolisian. Tidak bisa milih. Lah ini arahnya itu mesti ke kepolisian. Hanya tak diterima. Kedua, tak diterima. Yang ketiga, Kiai ini dawuh begini. Ya wis polisi aja gak apa-apa. Tak ridhoni awakmu. Subhanallah. Berkat ridho seorang guru ya. Berkat ridho seorang guru. Sudah jangan tanya lagi rezekinya Kapolres ya. Jangan tanya ya. Itu berkat ridhonya guru. Istimewa. Teman-temannya itu lambat jadi Kapolres. Tapi beliau duluan. Nggak minta lagi. Nggak mau. Karena beliau pengajar di Akpol. Pendidik di Akpol.
ya. Cuman tahu-tahu dipanggil Kapolri, suruh jadi Kapolres. Sudah waktunya turun gunung. Gitu. Itu ceritanya. Terus habis itu minta kemana? Saya mau ke Nganjuk karena saya ingin menyenangkan orang tua. Tapi Allah berkata lain. Dikirimnya ke Gresik. Gresik ini levelnya di atas Nganjuk. Kalau ring 1 Polda itu levelnya di atas Nganjuk. Ini semua berkat apa? Berkat ridho guru. Dan mengalir aja beliau ini, mengalir. Kemarin tuh Kapolres Lamongan mancing ke Gresik, diundang rapat para kiai se-Indonesia di pondok pesantrennya Sunan Derajat Kiai Abdul Ghafur. Itu yang Kapolres Lamongan yang nggak hadir mancing ke Gresik, Kapolres Gresik lagi ziarah ke Sunan Derajat. Habis itu diarahkan, ayo ini Kapolres datang, oh ya ditunggu. Habis ditunggu, didoakan kiai-kiai se-Indonesia. Habis itu mari Pak Kapolres sambutan. Loh, saya Kapolres Gresik. Loh, bukan Lamongan ya? Sudah didoakan itu sama semua kiai. Coba, yang mancing belum tentu dapat mujair, yang nggak mancing, yang ziarah menghormati waliullah mendapatkan doa. Bahkan yang mendoakan pun nggak tahu. Tapi doa itu seperti peluru. Kalau sudah melesat itu sudah tidak bisa kembali ke sarangnya lagi. Itu loh, hoki. Paham tak kayak gitu? Hoki merek Apple. Dah, hoki. Nah, itu saya kasih kunci. Itu aja. Saya tidak mau panjang-panjang. Itu oleh-oleh buat kalian. Perhatikan di mana Allah meletakkan ridho rezekinya untuk kalian. Perhatikan itu. Paham ya? Perhatikan itu. Ya, tidak main-main ini. Kita ini dibikin sama Allah harus saling bergantungan. Tidak bisa kok hidup sendiri-sendiri. Tidak bisa. Saling bergantung. Orang yang bisa hidup sendiri itu cuma satu, Nabi Muhammad. Yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa. Rasul SAW itu bisa sendiri. Mau dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, insya Allah selamat ini orang. Ini hamba Allah yang satu ini Nabi Muhammad selamat. Tapi kalau kita nggak bisa, kita dipersatukan karena kita diciptakan dari cahaya Nabi. Sedangkan cahaya Nabi yang satu dan yang lain itu saling berkaitan. Kecuali kau memutuskan dirimu dengan Nabi SAW. Nah itu. Ya, selamat datang juga kepada jamaah Al-Wafa yang dari Blora, Ustadz Imron dan jamaahnya. Terima kasih, Pak. Kita berjuang ini, Pak, yang dari Blora ini ya. Al-Wafa ini bukan punya saya, bukan punyanya Ustadz Imron, bukan punyanya Gus Nafi, ya. Al-Wafa ini punyanya Allah. Kita sama-sama jalan mencari ridho Allah, ya. Paham ya? Jadi kita lillah wa fillah. Jangan punya niat apa-apa. Niatnya cuma satu, minta ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad. Itu aja dah. Ya. Berjalan, jangan pakai minta sumbangan. Kita ini bukan ngemis. Kita ini mau ngemis rahmat sama Allah, bukan ngemis uang sama manusia. Kita ngemis rahmat sama Allah, ngemis maghfirah, ya. Ngemis semua madad wal imdad, karunia Allah dan pertolongan Allah. Kita ngemis itu. Itu aja dah. Nah, itu kalau kita bersama-sama, itu cepat gobul itu biasanya. Allahu a'lam bishawab.